Ustadz melihat seorang? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang berubah dikarenakan ada suatu sifat seorang anak, mungkin karena jauhnya orang tua terhadap anaknya. Meskipun di sekolah di luar tanpa adanya pembinaan didikan Islam, iman, akhlak, maka itu bisa jadi bumerang daripada orang tuanya, ibunya. Jadi kalau seandainya terjadi yang berubah sifat daripada anak tersebut dikarenakan memang ada sesuatu yang dia nggak sukai, mungkin orang tuanya yang mungkin dilihat kurang baik dalam pengajarannya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita bisa melihat perubahan daripada sang anak dikarenakan ada sebab. Ya, sebab inilah apa sebabnya, dan hanya anak itu yang mengerti sendiri. Tapi kalau ada suatu kebencian yang terlihat ekspresi yang menyeramkan, menyerang orang tua kandungnya sendiri, ini termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang dibenci oleh Allah, anak yang tidak mendapatkan ridho daripada kedua orang tuanya. Ketika ini terjadi, sang anak ini tidak pantas sesuatu yang memang keluar dari mulutnya, kata binatang seperti anjing lu, gila lu, dan sebagainya. Ini kalimat-kalimat yang model kayak begini yang terlontar dari sang anak pada ibunya, maka anak ini anak durhaka. Dan ketika ini terjadi oleh anak kita nih, kamu menyemangat orang tua kepada orang tuanya, maka yang kurang baik ini, kalau belum diminta maaf kepada Allah secara langsung, maka yang terjadi adalah mendapat laknat dan hukumnya dosa besar, sampai Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, berbuat yang baik ini adalah menandakan anak yang soleh. Meskipun dia memakai jilbab, kalimat-kalimat terlontar yang gak baik dan tidak pantas sampai keluar, kata-kata binatang kepada orang tuanya, ibunya, maka durhaka dan durhaka. Hina dina anak tersebut tidak mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perubahan-perubahan yang kita lihat anak tersebut karena ada sesuatu psikis yang beban yang ada di dirinya. Dan kita tidak menyalahkan anak itu juga, mungkin ini bukan hukuman ya, nasihat sang anak kepada ibunya. Ini jangan diambil pahit atau hukuman buat dia, tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sang anak ini kurang butuh kasih sayang, meskipun dia disolahkan tinggi dengan dibiayai yang luar biasa, yang mungkin menghabiskan dana yang mendidik agar menjadi orang yang berilmu, berhasil dalam aspek kehidupannya. Ini karena memang dari keinginan orang tua kepada anak. Namun tidak ada pengontrol iman, Islam, tidak ada akhlak situ, berarti ibunya gagal dalam mendidik. Ini karena jauhnya anak kepada orang tua. Kalau ada nggak ada didikan atau saling komunikasi. Kalau saling komunikasi dengan nasihat seorang ibu kepada anak pasti mengenal. Nah, kita jangan menyalahkan doli juga. Kenapa bisa korban akhlak yang kurang baik? Karena dampak daripada dia membutuhkan, karena ada asbab dan akibat. Hukuman bagi anak satu dosa besar yang berani melawan kedua orang tuanya, melawan ibunya, apalagi wafisol, artinya dia mengandung selama 9 bulan. Dia mau bayar dengan miliaran, memindahkan gunung atau memindahkan mata, tidak akan mampu membayar, mustahil tidak akan mampu membayar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita lihat terjadi, meskipun dia baca Qurannya rajin, pakai jilbab tutup aurat, kemudian sedekahnya ditolak, sholatnya ditolak, hajinya, umroh ditolak, karena kedurhakaannya kepada orang tuanya. Dan ini terjadi kepada anak tersebut, dia sangat membahayakan. Jadi ada sesuatu yang memang setiap aktivitasnya, ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sholat tetap ditolak sama Allah. Dalam keadaan dia baca Quran ditolak Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mendekati diri kepada Allah dengan jalur sedekah, maka sedekahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan seorang anak kepada dua orang tua. Ridho Allah walidain. Maka ridho Allah kepada anaknya, dan sukhutullah, kemarahan Allah kepada anak karena kedurhakaannya kepada
kedua orang tuanya. Ini pelajaran ayat ini pelajarkan supaya kita menghargai, menghormati, dan jangan sampai melakukan salah aja nggak boleh dalam Al-Quran. Apalagi sampai mengatakan kalimat yang kurang baik, kurang sopan, bahkan binatang pun keluar untuk menghina ibunya. Dan ini durhakanya luar biasa. Ditolak dan ditolak segala perbuatan kebaikannya. Memperhambat dia dalam keadaan mencari rezeki. Karena bumi, langit, air, api, gunung, dan seterusnya yang alam ini yang kita injak, dia tidak akan redo kepada anak durhaka yang berani kepada ibu bakarnya. Akan menemui kesulitan, tidak ada kemudahan, yang ada emosi, setan masuk, jin masuk. Kemudian setiap dilakukan itu gelisah, resah, dikarenakan ada kedurhakaan. Bahkan tidak Allah berikan kemudahan, kelancaran, bahkan tidak akan sukses dia. Yang kita lihat belajar yang sudah terjadi itu tidak ada keberkahan dalam duniawinya. Dia resah, gelisah, pasti karena asbab durhaka kepada orang tua. Ingat, berkata ak saja diharamkan Allah kepada kedua anak. Ini berkata kedua orang tua, aknya saja hampir lagi mencaci maki dengan bahasa binatang yang terlontar yang keluar dari mulut sang anak kepada ibunya, kalimat anjing, babi, dan sebagainya, bahkan gila. Ini anak durhaka. Dan bagaimana caranya? Ya caranya bertobat kepada Allah, minta kepada orang tua. Kalau ini terjadi terus dan nggak ada mediasi di antara keduanya, maka khawatir anak ini bisa menjadi maling kundang. Laknat lagi, haram hukumnya mencuri surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang katanya, apalagi melukai tangan, mulut, bagian badan, apalagi menonjok bagian muka seorang ibu yang melahirkan dia. Alhamdulillah, udah keterlaluan. Dan ini anak ini udah dikecap dalam Al-Quran dan hadis adalah ketetapan laknat durhaka dan tentu tidak masuk dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.